mengapa ulama itu harus memiliki istiab akidi. Ini penguasaan akidah yang indikasinya dia memiliki wala wal barok. Seandainya Imam Malik pendiri mazhab Maliki tidak memiliki wala wal barok yang sangat kuat, mungkin umat Islam di masa itu sudah banyak yang beranggapan bahwa Quran itu adalah makhluk. Karena beliau hidup di masa Daulah Abbasiyah, di mana 5 khalifahnya itu terindikasi mengikuti aliran Mu'tazilah, ya kan? Yang memaksakan kepada umat Islam untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah apa? Makhluk. Maka Imam Malik menjadi orang yang terdepan untuk menentang ideologi tersebut, walaupun konsekuensinya beliau harus dipenjara kurang lebih hampir 7 tahun, dan beliau menerima siksaan yang luar biasa. Gitu. Seandainya pada waktu tidak ada Imam Malik, maka mungkin saja umat Islam banyak yang terkecoh dengan paham Mu'tazilah yang menempatkan Al-Quran sebagai apa? Makhluk, yang tentu kebenarannya relatif dan tentu akan berdampak besar bagi arah daripada umat Islam ke depannya. Itu. Jadi istiab akidi ini penting. Nah, istiab akidi, penguasaan akidah di mana kita memiliki wala wal barok, itu ukurannya adalah apa? Interaksi kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Sunnah. Ya, sejauh mana tingkat interaksi kita dengan Quran, interaksi kita dengan Sunnah, maka itu akan menentukan kualitas wala wal barok kita. Ini suatu keniscayaan. Ya, ini suatu keniscayaan. Contohnya 2 orang yang sama-sama berguru di Amerika Serikat, yang satu Amin Rais, yang satu Nurcholish Madjid. Mungkin panjenengan kenal 2 tokoh ini. Sekarang yang satu sudah meninggal, Nurcholish Madjid sudah meninggal, Amin Rais masih ada. Ketika sama-sama berguru di Amerika Serikat, maka hasil yang setelah pulang itu berbeda. Yang satu tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam, yang satu justru menjadi pendakwah dari program westernisasi atau pembaratan. Padahal dulunya sama-sama berangkat dari HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Sama-sama santri, tapi nyecep ilmune ya ning panggonan sing padha, ning basa mulih wis beda. Itu karena apa? Ya karena tadi wala wal baroknya itu menjadi ukuran. Sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran dan Sunnah, itu yang akan menjadikan kita memiliki wala wal barok. Ini yang bagi seorang pendidik, ini yang harus pertama kali kita miliki. Gitu. Kemudian setelah itu adalah istiab maknawi. Ya, istiab maknawi itu artinya penguasaan maknawi. Maknawi itu kan spiritual, batin, ya kan? Batin. Ini penting karena nyun sewu, kita menjadi pendidik itu menggunakan hati, tidak menggunakan akal. Maka seorang ulama mengatakan perkataan yang hanya keluar dari akal ya sampainya di akal. Perkataan yang lahirnya dari hati sampainya apa? Di hati. Ya, maka mengapa ketika kita sholat tahajud itu salah satu fawaidnya, keutamaannya adalah kita mendapatkan khaulan sakila. Ya kan? Khaulan sakila itu adalah karisma atau kekuatan yang bisa membangkitkan hati manusia. Ini penting. Oleh karena itu, bagi kita sekalian sebagai pendidik, itu tingkat hubungan kita dengan Allah itu harus kuat. Atau kuatu silatu billah. Kekuatan hubungan kita dengan Allah itu harus kuat, harus di atas rata-rata. Ya kan? Sehingga dalam dari diri kita itu ada hati yang tidak hanya menuntun kita pada suatu kebenaran, tapi juga mampu membangunkan hati yang sedang tidur, bahkan mungkin menghidupkan hati yang sudah mati. Maka mengapa bagi seorang pendidik yang pertama itu adalah senantiasa
perbanyaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya istiab maknawi itu hanya bisa diperoleh dengan peningkatan kualitas dan kuantitas ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita memiliki ubudiyah, ya, ibadah di atas rata-rata, ya kan? Maka kita akan memiliki tadi qaulan sakila, perkataan yang berat, karisma yang tinggi, yang bisa membangkitkan hati orang. Gitu. Ini penting. Kalau nyun sewu ibadah kita sama dengan anak yang kita didik, lalu di mana letak kelebihan kita? Sehingga ada pepatah faqidus sai la yu'ti. Orang yang tidak memiliki mana mungkin bisa memberi. Ya kan? Orang yang tidak memiliki bagaimana mungkin bisa apa? Memberi. Ya, bagaimana kita akan membangkitkan hati orang yang sedang tidur kalau hati kita juga sedang tidur? Ya, maka di sana perlunya kita untuk tertib di dalam menjalankan aspek ubudiyah kita pada Allah. Tidak mencukupkan diri pada ibadah-ibadah yang wajib, tapi kita juga melengkapi diri kita dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Bahkan secara pribadi para ulama membolehkan kita mewajibkan ibadah sunnah kepada diri kita sendiri. Sebagaimana hanya Abu Bakar As-Siddiq yang tatkala beliau alpa mengerjakan sholat tahajud, ya, di malam hari karena capek sebagai seorang khalifah, ya kan? Maka beliau menebusnya dengan mengerjakan sholat mutlak 100 rakaat di siang hari, ya kan? Coba bagi sebagian orang sholat tahajud itu adalah ibadah sunnah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menjadikan sholat tahajud sebagai sesuatu yang wajib bagi beliau. Gitu. Demikian juga Umar bin Khattab mewajibkan sholat berjamaah di masjid bagi beliau. Maka ketika beliau itu alpa, ya, karena kesibukan beliau mengurusi kebun, sampai datang di Masjid Nabawi Rasulullah sudah salam sholat asarnya, maka beliau menginfakkan hasil kurma di tahun itu semuanya. Itu. Jadi kalau bisa yang namanya pendidik itu seperti itu. Dia juga harus memiliki ibadah-ibadah unggulan. Bagi orang lain itu sunnah, tapi bagi dirinya itu merupakan wajib. Ini perlu. Kita harus seperti itu, mendidik jiwa itu seperti itu. Ya, sehingga kita betul-betul memiliki maknawiyah yang kuat. Nah, maknawiyah yang kuat ini itu keunggulannya adalah kita akan memiliki suatu filter saat kita berada di tengah-tengah di kancah pertempuran seperti ini. Kan sekarang ini sedang terjadi pertempuran kan, yang namanya ghazwul fikr, perang pemikiran, ya kan? Ini kalau orang tidak memiliki maknawiyah yang kuat, dia tidak memiliki mana'ah atau imunitas atau kekebalan. Sehingga nyun sewu banyak sekali teman-teman kaderisasi yang ada di Muhammadiyah atau kaderisasi yang ada di Nahdlatul Ulama yang kecolongan, ya kan? Banyak kadernya yang terpapar aliran Islam liberal, ya kan? Banyak seperti itu. Ya, ini berbahaya, ya. Karena ya tadi kalau kita hanya mengandalkan nyun sewu pengetahuan saja tanpa memiliki istiab maknawiyah, ya otomatis kita akan meremehkan agama ini, menganggap agama ini tidak penting lagi, sehingga kita gandrung kepada pemikiran-pemikiran yang berasal dari Barat. Ya, padahal dulu mereka aktivis Islam. Ini kan jangan sampai terjadi. Dan yang ketiga, ya, adalah istiab suluki, ya kan? Istiab suluki. Jadi kita harus memiliki penguasaan sisi akhlak, ya, budi pekerti, ya. Sehingga kalau Anda lihat dalam paparan muasofat ini, sifat-sifat pendidik yang muntijah ini, 20 ini, sikap pendidik ini Anda lihat coba. Anda bayangkan poin 1 sampai poin 2